Ya pemirsa, diversifikasi usaha dan digitalisasi koperasi sangat penting bagi kesejahteraan anggotanya. Dengan meningkatnya koperasi di tengah masyarakat, inovasi ini menjadi sangat penting untuk memajukan ekonomi dari sektor koperasi. Diversifikasi usaha merupakan upaya memperluas pemasaran dengan pengembangan produk baru yang sesuai keinginan pasar. Sementara sistem koperasi digital adalah sebuah platform atau sistem yang memungkinkan koperasi dan anggotanya menjalankan operasinya secara digital. Digitalisasi diyakini memudahkan dan mengefisiensi proses. Kedua aspek tadi akan meningkatkan daya saing koperasi dan meningkatkan tentunya kesejahteraan anggota. Untuk membahas terkait diversifikasi usaha dan digitalisasi koperasi ini telah hadir di studio kami. Ya, ini dua orang narasumber, saya langsung perkenalkan tepat di sebelah kiri saya ya. Ini adalah Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, Bapak Daniar Ahmad Nurdianto. Pak Daniar, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya untuk berbagi informasi terkait dengan digitalisasi di bidang atau di dunia koperasi. Siap. Dan di samping Pak Daniar juga telah hadir Pak Aun Gunawan selaku Ketua KPBS Pangalengan. Selamat pagi Pak Aun. Pagi Kang Agung. Terima kasih juga nih, senang bisa bertemu dengan bapak-bapak yang hebat tentunya di sini yang akan bercerita terkait dengan bagaimana sih prosesnya sampai akhirnya para anggota koperasi ini bisa melek digital, kita sebut demikian begitu ya. Betul. Mungkin saya ke Pak Daniar terlebih dahulu. Pak Daniar, boleh diinformasikan terlebih dahulu apa nih peran dari Dinas KUK Provinsi Jawa Barat untuk tadi menyadarkan, kemudian juga mengajak mereka-mereka para pelaku di usaha di koperasi tersebut ya untuk bisa melek digital. Siap. Oke, mungkin yang harus disadari proses digitalisasi itu bukan hanya melihat dari platform atau medianya ya kan, tapi bagaimana digitalisasi itu dimaknai sebagai proses transformasi. Nah, kata kunci proses itu tentunya tidak bisa instan, harus secara bertahap. Kemudian kata kuncinya selain dari proses secara bertahap itu ada pendidikan, nah, kemudian juga ada proses pendampingan, kemudian juga ada proses penyadaran bahwa memang digitalisasi ini merupakan sebuah keniscayaan yang memang harus ada di dalam sebuah proses bisnis, khususnya bisnis koperasi. Karena berbicara konteks bisnis adalah berbicara jangka panjang. Betul. Nah, bagaimanapun kalau misalnya bisnis koperasi ini ingin jangka panjang lebih baik berkesinambungan, tentunya harus mengikuti tren saat ini ada, harus mengikuti zaman, harus mengikuti digitalisasi. Oleh karena itu, proses pendidikan kita libatkan terus, kemudian juga ada proses pendampingan, kemudian yang diakhiri dengan proses bagaimana penciptaan kesadaran itu sendiri. Kalau memang sudah sadar, tercipta ketergantungan anggota terhadap digitalisasi itu, dan mereka percaya bahwa digitalisasi ini merupakan proses kemudahan-kemudahan yang ada di dalamnya, nah akhirnya itu akan secara alami akan bisa dilakukan, Kang. Jadi prosesnya pendidikan, pendampingan, dan juga proses penyadaran kepada anggota. Nah, itulah proses-proses yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Untuk program-programnya sendiri apa nih yang mungkin yang saat ini sedang berjalan untuk tadi pendidikan, pendampingan dan juga penyadaran, ada program-program khusus? Untuk program khusus sepertinya kita lebih banyak ke program pengembangan sumber daya manusia. Ada yang berkaitan dengan sosialisasi, kemudian juga ada proses pendidikan pelatihan. Ada juga berkaitan dengan bimbingan teknis yang memang sifatnya taktikal gitu ya. Sifatnya teknis untuk waktu yang dalam tempo singkat. Yang terakhir juga ada proses pendampingan. Kita memiliki 111 pendamping koperasi lapangan. Jadi untuk proses perizinan, pendampingan perkoperasian sampai dengan digitalisasi itu kita bantu. Di koperasi-koperasi yang mungkin saat ini masih merasa kekurangan dalam hal aspek pelayanan kepada anggota, dalam aspek legalitas. Nah, proses pendampingan itu pendamping kita terjunkan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Jadi langsung terjun. Langsung terjun ke lapangan, melihat langsung, dan ketika memang ada sesuatu yang bisa dibantu, langsung dieksekusi begitu. Siap, ya. Betul. Saya ke Pak Aun kalau begitu. Pak Aun, ini KPBS Pangalengan ini yang susu murni ya, Pak? Betul ya? Betul. Nah, oke. Pak Aun, ini kan tentunya sebagai mitra lah ya, mitra dari KUA Provinsi Jawa Barat gitu. Bagaimana di dalam KPBS Pangalengan sendiri ini terkait dengan digitalisasi? Ya. Baik, Kang Agung ya. Jadi sebetulnya saya koreksi sedikit, bukan mitra ya. Kami ini binaan. Binaan, ya, oke. Binaan Dinas Koperasi dari mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat kementerian. Untuk KPBS itu kami
ada pembinaan gitu ya. Nah, kaitan dengan digitalisasi di KPBS, salah satu pendukung utama itu adalah Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Nah, gitu kan. Sampai hari ini kurang lebih sudah berjalan 7 tahun digitalisasi di KPBS. Memang fokusnya digitalisasi itu lebih kepada pertama keniscayaan. Sekarang digital itu tidak bisa dihindari ya. Yang kedua pastinya efisiensi. Yang ketiga transparansi, gitu kan. Ya, efisiensi tadi kan sudah tidak lagi menggunakan kertas. Kurang lah ya, paperless lah gitu ya. Nah, terus juga update terus kan. Ya, artinya setiap saat peternak bisa melihat susu saya berapa banyak, kualitas susu saya seperti apa, simpanan saya di koperasi seperti apa, real time semuanya kan gitu. Bisa diupdate semuanya gitu. Iya, betul. Gitu ya, real time tadi. Memang waktu awalnya agak ragu kami untuk digitalisasi ini karena balik lagi peternak kami kan lebih banyak yang tua. Jadi kalau nggak salah kurang lebih masih di atas 50%, umurnya di atas 40 tahun. Jadi yang di bawah 40 tahun itu peternak masih sedikit, masih 30%-an. Nah gitu. Nah, lagi-lagi mungkin HP mah semua orang punya. Tapi kan pas buka link segala macam gitu, aplikasi mungkin masih yang. Tapi alhamdulillah ternyata selama ini baik-baik saja, lancar-lancar saja. Dan juga tadi menguntungkan untuk para anggota kami, peternak, dan juga efisiensi untuk pelayanan kami dari sisi KPBS sendiri gitu kan. Itu barangkali yang sudah kami rasakan. Oke, ini menarik ya. Artinya memang ada tantangan-tantangan begitu yang tadi juga sudah dibocorkan sama Pak Aun bahwa SDM ya SDM-nya ternyata juga menjadi salah satu kendala untuk akhirnya suatu koperasi ini khususnya KPBS menjadi koperasi yang mengusung digitalisasi, begitu ya. Dan ternyata bukan hanya digitalisasi, tapi diversifikasi tadi ya, keragaman produk, tidak hanya susu murni katanya begitu ya. Betul. Nah, oke. Nanti kita akan cari tahu nih, bagaimana caranya begitu ya dari KPBS dan tentunya juga karena KPBS adalah binaan dari KUK, hingga akhirnya bisa itu menyelesaikan tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan tersebut sehingga akhirnya sekarang KPBS Pangalengan bisa menjadi salah satu koperasi yang kita sebut sukses lah di Jawa Barat begitu ya. Bahkan sudah di tingkat kementerian sudah ada pembinaan khusus juga begitu kan. Baik kalau begitu Pak Daniar dan juga Pak Aun, nanti kita akan bahas terkait hal tersebut seusai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap di iNews Jabar.